Bisnis yang satu ini emang gak ada matinya deh. Yap, angkringan. Itu loh gerobak dorong yang menjual berbagai makanan dan minuman di pinggir jalan. Usaha jenis ini banyak dijumpai di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Banyak orang memilih makanan angkringan selain gampang dijumpai, variasi pilihan makanan yang banyak, dan tentunya harga yang bersahabat. Tapi sebentar, kok angkringannya nggak jual sate usus, ati ampela, nasi kucing, seperti biasanya gitu loh? Eits, jangan bingung ya, angkringan ini pure hasil inovasi KJNI kok. Kalau pada umumnya angkringan identik dengan nasi kucing, sate jeroan, dan lain-lain, ia membuat terobosan unik dengan menjual aneka dimsum di gerobak angkringannya. Ini dia Ya Suka Dimsum. Halo bos, saya Jenny, pemilik dari Ya Suka Dimsum. Mau tahu seperti apa bisnis dan cuannya? Ayo ke saya. Halo bos, jadi ini adalah Ya Suka Dimsum. Konsepnya itu adalah angkringan seperti ini, dijual dari start harga 1.000 sampai 4.000 rupiah aja. Nah, untuk varian 1.000-nya ada di sebelah sini, mulai dari bapau, ada crab stick, ada somai ayam mini, ada cikua, ada kembang cumi. Sedangkan ini varian 4.000 kita, di bagian belakang ada gyoza, somai ayam, sama fish roll. Untuk varian 3.000-nya ada di depan, mulai dari otak-otak, salmon bowl, dumpling ayam, dumpling keju, dan bakso ikan. Berlokasi di salah satu food street Cibinong, Kabupaten Bogor, Ya Suka Dimsum merupakan salah satu tinan yang paling banyak menarik minat pembeli. Tuh lihat, padahal baru saja buka tapi yang antri sudah banyak banget. Walaupun angkringan ini baru jalan 2 bulan, tapi Jenny sebenarnya sudah memulai usaha dimsumnya secara online sejak beberapa tahun yang lalu. Tapi apa sih yang buat Jenny memilih untuk berbisnis? Awal saya jualan dimsum itu 2019, di situ pas lagi banget awal pandemi, dan aktivitas hariannya itu kan WFH kebetulan, jadi nggak kerja di kantor. Terus saya coba ikut webinar untuk ngisi aktivitas. Di situ saya ngelihat kalau misalnya, di situ saya banyak belajar kalau misalnya ternyata bisnis yang lagi hype banget saat itu adalah bisnis kuliner. Berawal dari sering mengikuti webinar, akhirnya Jenny memberanikan diri untuk memulai bisnis frozen food. Selain lebih praktis, makanan frozen rumahan ternyata lebih dipercaya dibandingkan dengan makanan pabrikan tuh. Berbekal resep dari orang tua, akhirnya Jenny dibantu oleh sang adik mencoba untuk membuat dimsumnya sendiri. Bahan yang digunakan sebenarnya cukup sederhana, hanya kulit dimsum, daging ayam giling, tepung terigu, sagu, garam, merica, dan bumbu penyedap lainnya. Dalam sehari saja minimal 500 dimsum laku terjual. Jenny pun terus berinovasi agar dimsumnya tetap dilirik, salah satunya dengan angkringan dimsum ini nih. Jadi kalau umumnya makan dimsum itu per paket, di sini boleh mix sesuka kalian karena harganya satuan. Selain rasa dan keunikan produk, pemilihan lokasi juga jadi kunci di mana usaha kalian bisa langsung dilirik oleh banyak orang. Oke, jadi untuk masalah lokasi, kebetulan saya survei di banyak lokasi, banyak tempat, terus ketemu sama tempat ini. Pertimbangannya pertama adalah lokasinya bersih, yang kedua akses jalan kendaraan untuk berlalu lalang itu juga cenderung lebih minim. Yang satu ini juga penting ya, kalian juga harus riset target market di sekitar lokasi seperti apa. Lihat jajanan yang ada di sana, lebih banyak yang jual cemilan atau makanan berat. Seperti di Food Street Cibinong ini yang hampir sebagian besar makanan yang dijual berupa cemilan. Jadi marketnya juga sudah terbentuk ya, sehingga kalau kalian mau coba jualan yang lain pastinya akan lebih beresiko tuh. Tapi yang jadi pertanyaan, emang secuan apa sih bisnis dimsum ini? Jadi target per hari kita penjualan untuk satu menu somai ayamnya aja itu minimal 300 piece. Jadi dalam satu hari bila kejual 300 piece kan ketahuan dong sebulan kejualnya berapa. Nah itu untuk weekday saja, sedangkan untuk weekend kita bisa menjual 500 sampai 600 piece untuk satu menu saja. Sedangkan saya di Ya Suka ini memiliki 17 varian menu. Jadi cuannya dapetnya bisa lebih banyak.
Coba kita hitung-hitung ya bos, kalau dalam sehari targetnya 300 pieces per item, terus kita kalikan dengan harga terendahnya saja Rp1.000, berarti omset harian dimsumnya Jenny ada di angka 5,1 juta. Sedangkan kalau kita kalikan 30 hari, berarti cuannya bisa mencapai Rp153 juta. Pantes aja Jenny bisa membayar 5 karyawan dan sewa lapaknya mencapai angka Rp1,5 juta per bulan. Tapi ada kendala nggak sih ketika merubah sistem jualan online ke offline seperti ini? Kesulitan pertama jelas di bagian pemasarannya gitu. Pemasarannya tadinya lewat daring, terus kita coba untuk jemput bola. Kita ngelihat demand juga kira-kira dapat nggak nih respon dari masyarakat soal tempat ini gitu. Terus karena kebetulan beruntungnya saya ada di lokasi yang isinya tuh banyak standnya lain-lain. Jadi saya ibaratnya memanfaatkan lokasi tersebut gitu untuk memasarkan secara langsung juga gitu. Yang namanya usaha pasti ada kesulitan dan tantangannya ya. Nggak cuma terkendala dari segi pemasaran, ternyata angkringan milik Jenny beberapa waktu lalu juga sempat kebakaran loh. Selain mengalami kerugian hampir Rp10 juta, gerobak angkringan miliknya juga rusak dan hampir tidak bisa dipakai berjualan karena dilalap si jago merah. Karena bisnis yang baik dimulai dari hubungan para pebisnisnya, apalagi di kawasan food court seperti ini. Kalau rekan bisnis kita bisa menarik banyak pengunjung, kemungkinan dagangan kita dilirik oleh pengunjung lainnya juga akan semakin besar tuh. Nah bos, tertarik sama bisnis Yasuka Dimsum? Atau mau coba joinan sama Yasuka? Jualan apa aja bebas bos, yang penting cuan bos.